anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Hari ini kita memasuki tema baru yaitu tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini yaitu pembelajaran ke-1 dan ke-2. Anak-anak bisa membuka buku cetaknya pada halaman 1 sampai 17. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya dilipat di depan dada, matanya terpejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan hari ini. Tuhan, hari ini akan belajar, sertailah dan dampingilah kami, semoga kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sudah siap ya? Sebelum kita mulai, kita serukan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan benda hidup dan tak hidup yang ada di lingkungan sekitar. 2. Siswa dapat menentukan bunyi dan simbol sila Pancasila yang keempat. 3. Siswa dapat menjelaskan gerak dasar berjalan sesuai irama. Nanti anak-anak juga akan mempraktekkannya ya. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lain. Ada benda ciptaan Tuhan. Ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Nah, pasti anak-anak mengetahui ada banyak benda di sekitar kita. Ada manusia, hewan, tumbuhan, rumah, sepeda, mobil. Itu merupakan ciptaan Tuhan dan ada juga yang dibuat oleh manusia. Itu ada yang hidup dan ada yang tidak hidup. Sekarang kita mau belajar soal benda hidup dan benda tak hidup. Nah, coba dilihat gambar di layar. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Nah, topi yang dipakai oleh Udin dan teman-teman ini merupakan contoh benda tak hidup. Kenapa kok dibilang benda tak hidup? Apakah ada yang tahu? Nah, kita akan belajar tentang hal itu. Nah, ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Benda hidup, nih, ini benda hidup. Ciri-cirinya itu bernafas. Oh, sebentar. Ciri-cirinya itu bernafas, dapat tumbuh, dapat bergerak sendiri. Contohnya, manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, anak-anak pasti pernah lihat ya. Manusia, kita ini manusia. Tumbuhan dan hewan. Itu merupakan contoh benda hidup. Kenapa bisa dinamakan benda hidup? Karena mereka bisa bernapas. Nah, tumbuhan juga bisa bernafas loh. Nah, dapat tumbuh juga kan, coba lihat pohon. Dia dari kecil bisa tumbuh menjadi besar, besar semakin tinggi, dan semakin besar. Hewan juga seperti itu. Dari kecil bisa menjadi lebih besar. Seperti kita juga, bayi, anak-anak, tumbuh dewasa. Nah, itu merupakan pertumbuhan. Dan juga dapat bergerak sendiri. Hewan dapat bergerak sendiri, bisa berjalan, bisa terbang. Manusia juga bisa berjalan. Yang tidak bisa bergerak sendiri itu, tumbuhan itu juga bisa bergerak loh. Dia akan bergerak ke arah sinar matahari, tetapi tidak bisa berpindah tempat sendiri. Nah,
Selanjutnya, benda tidak hidup. Ciri-cirinya yaitu tidak bernafas, tidak dapat tumbuh, tidak dapat bergerak sendiri. Contohnya itu tadi, topi, meja, kursi, dan ada banyak lainnya. Mainan kalian. Nah, mobil-mobilan. Nah, ada penjelasannya di sebelah. Benda tak hidup tidak dapat bergerak sendiri. Seperti tadi, topi, meja, kursi, mobil-mobilan, atau boneka, atau yang lainnya, ada banyak, ada rumah, ada sekolah, itu tidak bisa bergerak sendiri. Benda tak hidup dapat bergerak jika digerakkan. Contohnya, mobil dapat bergerak setelah didorong atau ditarik. Nah, atau menggunakan mesin. Ya kan? Kalau menggunakan mesin, dia akan bisa berjalan. Atau kalau tidak, kita tarik atau kita dorong. Nah, baru itu bisa berpindah tempat atau bergerak. Tetapi kalau tidak dengan bantuan mesin atau manusia, dia tidak akan bergerak dengan sendirinya. Atau mobilnya berjalan-jalan sendiri. Nah, itu tidak mungkin. Selanjutnya, benda tak hidup tidak dapat tumbuh. Sebagai contoh, mobil mainan tidak dapat tumbuh besar. Ketika kalian beli mobil mainan, segini bentuknya, nah itu akan seperti ini terus. Tidak bisa menjadi lebih tinggi, tidak bisa menjadi lebih besar. Beda dengan benda hidup. Tumbuhan tidak dapat berpindah sendiri, tetapi tumbuhan bergerak ke arah sinar matahari. Nah, benda hidup dapat bergerak dengan cara terbang, berlari. Nah, itu berjalan. Itu merupakan cara benda hidup bergerak. Selanjutnya, nah, amatilah gambar di bawah ini. Nih, ada gambar. Ini teman-teman Udin. Benda hidupnya apa saja coba? Ada Pak Guru, ada Udin dan teman-teman. Nah, di sini ada tanaman. Nah, di sini benda tak hidup ya. Benda tak hidupnya ada meja, kursi, papan tulis, jam dinding, dan juga lambang Garuda. Nah, pilihlah benda hidup dan tak hidup. Nah, di sini nih, ini merupakan contoh benda tak hidup. Sepeda ini bisa berjalan, kok bisa berjalan? Bisa bergerak ketika kita menggunakannya di ayun. Nah, dia bisa bergerak. Lani ini manusia, Edo juga manusia, berarti dia bisa bergerak sendiri, bernafas, bertumbuh. Nah, ini adalah benda hidup. Nih, lambang Garuda, apakah bisa berjalan-jalan sendiri? Apakah butuh nafas? Tidak, berarti benda tidak hidup. Bebek, anak bebek, bisa berjalan, bisa bernapas, berarti benda hidup. Nah, ini gedung sekolah. Dia tidak bisa berjalan-jalan sendiri, tidak bisa tumbuh, kecuali dibangun ya. Nah, oke. Selanjutnya, nah, lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Nah, masih ingatkah sila-sila Pancasila? Masih. Di bab sebelumnya atau di tema sebelumnya kita sudah belajar Pancasila 1-3. Selanjutnya kita akan belajar yang keempat. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Nah, ini gambarnya. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contoh perilaku sesuai dengan sila keempat Pancasila. Menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat kepada orang, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah, dan juga melaksanakan keputusan hasil musyawarah dengan bertanggung jawab. Nah, itu merupakan contoh perilaku sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, sekarang Udin akan melakukan gerak berjalan. Bagaimana caranya? Nih, sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan. Nih, sikap awal berdiri tegak, pandangan ke depan. Tangan kanan dan kiri dikepal di samping badan. Nih,
Tangan kanan, kiri dikepal di samping badan. Berjalan seperti biasa dengan lengan diayun di samping badan nih. Lengannya diayun. Ketika kaki kiri maju, tangan kanan maju. Ketika kaki kanan maju, tangan kiri maju. Nah, sebaliknya berarti ketika kaki kanan maju, tangan kiri maju. Yang mundur adalah tangan kanan. Paham ya? Selanjutnya, gerak berjalan. Badan sedikit dicondongkan ke depan, lakukan ayunan kaki lebih tinggi. Gerak kaki dipercepat dari gerak berjalan. Nah, berjalan dan berlari termasuk gerakan olahraga. Berolahraga dengan teratur dapat membuat tubuh tetap sehat dan kuat. Nah, selanjutnya ada tugas LKS dan juga praktek. Sekarang cobalah melakukan kedua gerakan tersebut, berjalan dan berlari sesuai irama hitungan. Lakukan gerakan berjalan untuk hitungan 1, 2, 3, dan 4. Lakukan gerakan berlari untuk hitungan 5, 6, 7, dan 8. Nah, itu merupakan tugasnya dan ada juga LKS. Nah, selamat belajar dan mengerjakan tugas. Sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami akan mengerjakan tugas, semoga kami dapat mengerjakan dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mengerjakan tugas dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Selamat belajar.